kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema mengenai kali ini yaitu menjaga kesehatan mental. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Dan hari ini kita kehadiran kembali dengan Ibu Meriati MC Psikolog. Beliau adalah psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita sapa dulu Ibu Meri yang sudah hadir di samping saya tentunya. Ibu Meri, apa kabar? Baik, makasih Mbak Rini. Iya, kabar baik dan aku juga kabarnya baik gitu ya. Semoga pemirsa semua juga selalu dalam keadaan sehat, sehat fisiknya, sehat mentalnya juga gitu ya Bu ya. Sesuai dengan tema kita kali ini. Nih Bu atau Kak Meri lah ya. Kak Meri deh, aku lebih enak panggil Kak gini. Kak Meri. Jadi kan ini temanya tentang menjaga kesehatan mental gitu ya. Semua orang mungkin sudah cukup aware terhadap menjaga kesehatan fisik gitu ya, kesehatan tubuhnya, karena mungkin memang keluhannya betul-betul berasa gitu ya. Nah, sedangkan kesehatan mental ini seringkali diabaikan atau orang tidak terlalu menaruh perhatian. Jadi sebetulnya dimaksud dengan kesehatan mental dulu nih, Kak. Jadi sebenarnya pengertiannya itu apa sih kesehatan mental itu? Baik. Jadi orang dikatakan memiliki kesehatan mental itu kan dia kesehatan mental itu mencakup pikiran, perilaku dan juga perasaan gitu ya. Kalau menurut misalnya Badan Kesehatan Dunia atau WHO, itu kesehatan mental itu adalah di mana seseorang itu dikatakan sehat mental apabila ia mengenali potensi dirinya, kemudian ia itu mampu menghadapi tantangan maupun stres yang dihadapi sehari-hari. Kemudian yang tiga adalah seseorang dikatakan sehat mental apabila ia mampu bekerja secara produktif, yang juga dia terlibat secara aktif dalam masyarakat itu dengan baik gitu. Jadi itu dikatakan dia memiliki kesehatan mental yang baik ya. Jadi menarik ya, kita tuh punya pikiran, punya perasaan, punya tindakan. Betul. Itu tuh idealnya tuh selaras gitu ya, Iya, Kak benar ya. banget. Jadi kalau misalnya tadi seseorang dikatakan tidak cukup mampu mengetahui potensinya, tidak terlalu produktif karena mungkin ada masalah-masalah di mental health-nya ini jadi problem tersendiri gitu ya, ibaratnya seperti itu ya, Kak betul ya. sekali. Jadi dia nggak tahu potensinya kan, dia merasa kurang terus, dia merasa nggak berdaya, kayaknya saya nggak mampu deh, padahal mampu gitu ya. Jadi pikiran-pikirannya berisi negatif seperti itu. Jadi pikirannya ini tadi yang kurang positif lah ya. Betul. Sehingga ini akan mempengaruhi tadi apa yang dia rasakan atau mungkin bagaimana ya korelasinya tuh, Kak. Jadi mengapa sih mental health ini penting sekali? Itu kira-kira juga seperti apa gitu untuk kita ketahui lebih detailnya lagi, karena tadi antara pikiran, perasaan dan tindakan itu benar-benar harus dijaga supaya selaras gitu ya, Kak ya. Iya, benar banget. Jadi misalnya kalau untuk tahu apakah dia mengalami sehat mentalnya baik ataupun dia terganggu atau tidak, kita bisa lihat dari kualitas hidupnya. Jadi seseorang itu dikatakan apakah ia mentalnya sehat ya, apakah ia terganggu, kita lihat dari kualitas hidupnya dan juga lihat bagaimana ia menjalankan fungsi kesehariannya. Misalnya apakah kualitasnya menurun ataukah memang dia sudah tidak dapat menjalankan fungsi sehari-harinya, seperti ya udah nggak bisa bekerja, sulit konsentrasi dikarenakan mungkin pikirannya terfokus ada hal-hal yang negatif. Kemudian ia mengalami kesulitan tidur, udah merasa nggak nyenyak, menghindari relasi sosial bahkan. Jadi dia nggak mau ketemu orang yang di kantornya maupun orang di rumah, jadi menyendiri. Bahkan muncul pemikiran untuk menyakiti diri sendiri atau bahkan untuk mengakhiri hidupnya gitu. Jadi kalau dipikir-pikir tuh seperti orang ini ya, stres, yang artinya kan stres itu kan juga kan ada yang positif, ada yang apa ya, jadinya tuh jatuhnya negatif dalam artian karena tidak bisa menghandle-nya. Betul gitu ya, banget Kak, dari ya. ini. Betul Kemudian sekali. jika ini tidak disadari, dibiarkan berlarut-larut, terus tadi muncul istilahnya kok jadi ada yang menarik diri dari lingkungan sosial, bahkan ada ide-ide untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup gitu ya. Jadi kok jatuhnya jadi jauh lebih berat seperti orang depresi gitu ya. Benar sekali. Jadi Bisa ke arah sana. ke arah sana gitu ya. Jadi kalau kita bicara mental health gitu ya, Kak, di Indonesia sendiri atau secara global nih, ancamannya ini apakah memang kebanyakan itu karena ya itu tadi stres, atau mungkin ada orang yang bakatnya cemas, atau memang tadi ujung-ujungnya bisa jadi depresi gitu ya, depresi panjang gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita katakan penyebabnya dari mana, itu multifaktor ya Mbak Rini ya. Multifaktor itu faktor biopsikososial yang kita katakan. Jadi ada faktor biologinya yang dimana memang aktivitas di otaknya itu bermasalah dan ada secara genetik. Jadi istilahnya sudah bawaannya bahwa ia memiliki faktor resiko untuk mengalami gangguan mental ini.
Dan kemudian juga itu ada faktor psikologi. Psikologi itu kepribadiannya, bagaimana ia berpikir, mengolah, menghadapi, beradaptasi dengan tantangan atau stres yang dihadapin tadi, gitu ya. Dan ini juga berkaitan dengan pola asuh orang tua juga. Kemudian juga yang terakhir lingkungan sosial, itu di mana lingkungan yang mungkin dipenuhi kekerasan, kemudian dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga atau perceraian dia alami, atau mungkin bahkan bencana alam yang dia alami. Jadi masalah-masalah lalu dia yang dia hadapin itu berpengaruh kepada kesehatan mental dia juga. Gitu. Oh gitu ya. Jadi sebetulnya banyak ya faktor apa ya, resiko lah istilahnya. Betul, ya. Karena kalau dibilang dari penyebab pastinya nih ya tergantung dari faktor resikonya juga yang tadi istilahnya multifaktorial. Betul, ada faktor resiko, faktor pencetus juga. Faktor pencetus juga gitu ya. Tapi memang kalau dilihat ada yang internal, ada yang eksternal gitu ya Kak. Kalau internal kan tadi mungkin faktor bawaannya dia juga gitu ya. Tadi secara biologis ada masalah tidak, atau mungkin gennya tadi ya. Kalau eksternal tadi lebih ke pola asuh atau mungkin masalah-masalah di masa lalunya gitu ya Kak ya. Betul gitu sekali. Ya. Tapi apakah memang sumber masalah itu rata-rata dari masa lalu Kak gitu? Apa mungkin ada juga kan orang yang cenderung pikirannya ini apa ya, udah terlampau jauh ke masa depan gitu ya, itu juga jadi masalah mental juga kan kalau pikir-pikir. Benar. Jadi overthinking gitu ya, dia selalu mengantisipasi segala kemungkinan yang terburuk akan dia hadapin. Jadi itu pun ada pengaruhnya juga di masa lalu. Jadi ada yang membawa persepsi itu bahwa memang ternyata dia harus berhati-hati nih untuk hal ini, dia harus benar-benar menjaga nih gitu. Jadi ada pemikiran juga yang memicu dia sehingga dia mengambil tindakan untuk sangat berhati-hati tersebut gitu. Tadi Kakak bilang mungkin ada trauma gitu ya. Betul. Apakah ini trauma ini seperti fenomena gunung es gitu ya kayak intinya kita ngelihatnya orang ini kok perilakunya seperti ini, pikirannya seperti ini, perasaannya seperti ini. Tentunya kan tadi kalau ditarik ke belakang, pastinya kan kita mau lihat juga tadi sebenarnya ada pengaruh apa sih? Apakah tadi trauma di masa lalu tadi yang jadi sumber atau akar masalahnya, atau bagaimana? Kalau dilihat dari sudut pandang psikologi ini sangat menarik tuh Kak. Seseorang ini punya masalah mental health karena ternyata trauma di masa lalunya gitu. Betul. Terkadang dari kita ini kan berupaya untuk melupakan dalam tanda kutip gitu ya, berupaya untuk tidak mau mengingat kembali kejadian yang tidak menyenangkan itu. Rata-rata begitu ya Kak? Ya, jadi dia merasa udah lewat lah, udah lama berlalu, dia baik-baik aja karena belum ketemu pencetusnya, triggernya belum ada. Misalnya mungkin saya kasih contoh yang saya alami di ruang praktek gitu ya. Jadi datang konsultasi seorang wanita umur 28 tahun, jadi dia dengan keluhan bahwa dia itu sudah lelah bekerja. Padahal nggak ada masalah dengan pekerjaan, potensinya bagus gitu ya, dia bisa mengerjakan pekerjaan dengan baik gitu. Tapi dia sudah 3 kali pindah-pindah pekerjaan. Namun dia pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain bukan karena memang dia tidak mampu, bahkan dia dibayar lebih dengan gaji yang lebih gitu ya. Artinya kan dia punya potensi yang baik. Cuma dia merasa selalu nggak mampu, selalu nggak bisa. Setiap kali dikasih project dari atasan, dia itu merasa sesak nafas gitu ya. Jadi merasa seperti itu. Jadi ada gejala fisik, keluhan fisik juga terasa. Sesak nafas, sakit kepala, rasanya nggak mampu. Nah saya tanyakan, pernah nggak emosi yang sama, perasaan tidak mampu, tidak berdaya, atau kondisi seperti ini kamu alamin sebelumnya? Terus dia bilang, iya sih, itu paling puncak-puncaknya di usia 13. Tapi kalau zaman sekolah saya udah biasa, katanya. Biasa apa? Dia bilang biasa untuk tidak dihargain sama orang tua, misalnya baru juara kelas itu biasa. Nah puncaknya ketika dia ikut olimpiade matematika itu orang tuanya bilang baru loh olimpiade ini, baru ikut ini, itu nggak seberapa. Belum tentu untuk ujian lainnya kamu bisa. Jadi jangan bangga dulu. Nah itu kalimat jangan bangga dulu sering diucapkan oleh orang tuanya gitu. Nah jadi ketika dia kerja, meskipun dia dipuji sama atasan atau apapun, dia bingung sebenarnya dia perlu berbangga, bersenang hati atau dia harus kecewa gitu. Jadi ada konflik gitu. Atau jadi ada konflik batin tadi ya Kak. Betul. Jadi muncul ketika ada trigger. Jadi triggernya setiap kali ada tugas baru dari atasan. Karena dia bisa menyelesaikan proyek itu bukan nggak bisa. Dia bilang dia bisa, tapi kenapa setiap kali bilang oh ya bagus, good job. Dia merasa enggak, saya belum ada apa-apanya nih. Jadi terngiang-ngiang tadi ya dari pengalaman masa lalu di orang tuanya ini. Benar, gitu ya, persepsi lama dia bahwa dia itu tidak bisa apa-apa, nggak cukup, selalu nggak cukup, itu terbawa hingga kehidupan dia masa kini. Gitu. Padahal ini udah lampau sekali ya, ibaratnya orangnya sudah usia 28 tahun. Betul. Tadi juga kualitas dirinya sangat baik ya kalau aku dengar dari ceritanya Kakak. Terus kemudian juga intinya
karena itu terlalu membekas gitu di memorinya dia atau mungkin di alam bawah sadarnya nih kalau kita bicara lebih spesifik lagi, sehingga jadi mempengaruhi, jadi seperti pen-trigger gitu ya. Benar. Iya begitu ya kayak. Jadi dia pikir itu sudah selesai, kan 15 tahun yang lalu sudah gitu ya. Dia pikir, ternyata setelah di masa kerja itu keluar lagi ketika dia harus perform, menunjukkan hasil. Hasilnya bagus pun, yang muncullah persepsi lama dia, yang pemaknaan dia begitu mendalam bahwa kamu belum ada apa-apanya, gitu. Jadi sulit sekali bagi dia itu untuk menerima pujian atau menghadapi tantangan. Jadi lebih baik dia yang biasa-biasa aja, padahal dia mampu, dia punya potensi itu. Jadi kurang bisa melihat potensi diri, betul, sisi positifnya tadi gitu ya. Betul, tapi kan dia masih tetap bisa produktif gitu ya, artinya belum yang berat-berat sekali lah ya. Mental health produktifnya gitu. Terhambat jadinya. Jadi tadinya dia bisa gitu betul ya? Kalau bisa menolak proyek ini kan dia nggak mau terima, hanya karena memang dia harus mengikuti memang permintaan atasan atau permintaan klien, dia harus menjalankan itu kan. Tapi kan dengan kondisi sesak nafas, sakit kepala, tertekan, jadi dia ingin berhenti kerja, tapi kan bukan itu solusinya. Seperti ada gejala psikosomatis gitu ya. Betul jadi sekali. Bukan ada masalah di organnya, tapi memang karena pikirannya tadi seperti tertrigger gitu. Benar ya, banget, benar banget. Oke. Tapi berarti kalau orang zaman sekarang kan bilangnya belum bisa move on nih gitu ya. Tapi kan nggak sesederhana itu juga ya pengertian move on ya, karena kan peristiwa kita bilang di sini traumatik ya dari masa lalu, nggak semua orang juga bisa kuat menghadapinya juga gitu ya. Tergantung dari besaran masalahnya juga atau memang tadi multifaktorial juga begitu Kak? Iya, multifaktor, betul, tergantung multifaktor. Jadi besar kecilnya masalah itu bersifat individual. Jadi sesungguhnya memang ini sangat bersifat pribadi sekali, bagaimana cara dia untuk mengolah, beradaptasi dengan masalah itu tergantung individu itu sendiri. Nah, jadi misalnya orang yang sama menghadapi kondisi stres atau menghadapi orang tua yang sama, belum tentu menghadapi masalah yang sama seperti dia. Jadi belajar dari kasus pasien lah ya kita sebut atau klien dari Kak Mary ini gitu ya. Jadi memang penting sekali kita harus aware dengan tadi ya, kok saya punya sesak nafas, kok saya jadi ngerasa nyeri kepala setiap kali mungkin dikasih mungkin tantangan baru, tugas baru. Padahal saya tahu potensi saya gitu ya. Benar. Jadi kuncinya adalah aware dulu terhadap alarm-alarm yang diberikan oleh fisik begitu ya. Tapi ternyata akar masalahnya itu adalah di pikirannya dia gitu ya kayak. Nah ini memang baru ketahuan setelah konseling berkali-kali atau bagaimana sih Kak? Karena kan nggak semua orang juga tahu apa yang men-trigger rasa itu sendiri begitu Kak. Benar. Jadi PR nih gitu kan. Betul. Oleh karena itu memang kita ini jangan menghindari trigger gitu ya. Kan orang selalu pengen menghindari, nggak mau ngerasain stres gitu. Iya. Nggak mau ngerasain masalah. Tapi tentu trigger itu ternyata itulah yang membuat kita mengenal ada apa sih? Kenapa setiap kali dapetin tugas aku mulai sesak? Itulah yang membuat si ibu ini atau si wanita ini datang ke konsultasi ke tempat saya kan dengan keluhan, saya kok rasanya tuh nggak pengen berhenti kerja. Saya setiap kali ada tugas, saya tuh sesak nafas, kenapa? Udah cek jantung nggak kenapa-napa, udah cek kesehatan nggak kenapa-napa. Jadi sebenarnya kita pun harus mengenal ada apakah dengan diri kita. Jangan kadang-kadang kita tolak gitu. Nggak apa-apa, berhenti aja deh gitu. Nggak denial gitu ya, tapi terima perasaan atau emosi yang datang itu. Betul. Hadapi dan cari jalan keluarnya. Benar gitu ya. banget, betul Bila sekali. perlu cari bantuan profesional ya kalau ternyata sudah tidak bisa dihandle oleh diri sendiri gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali. Baik Kak, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya untuk lebih jelasnya lagi seperti apa diskusi kita nanti ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih membahas mengenai menjaga kesehatan mental bersama dengan Ibu Meriati MC Psikolog. Beliau adalah psikolog di Rumah Sakit Royal Taruma. Bagi Anda yang ingin tanya silakan di 021 2520 666 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelcinta@yahoo.co.id. Dan kita lanjut kembali ya, ini aku panggilnya Kak Mary lagi ya. Kak, jadi kan begini ya, kalau di segmen kedua ini aku ingin mencari tahu gitu ya, sebetulnya ini untuk pemirsa semua, barangkali ada yang mengalami sehingga jadi nanti tahu nih sikap apa yang perlu diambil. Jadi kan memang
trauma gitu ya, kesannya tuh dari katanya aja tuh udah seperti momok yang, aduh kita nggak mau mengalami itu gitu ya. Tapi kan hampir rata-rata orang di zaman sekarang ada aja gitu yang mengalami trauma-trauma di masa lalu gitu ya. Tapi bagaimana sih kita menyikapinya? Karena tadi Kak Mary bilang kita kalau bisa sih jangan denial gitu ya, tapi menerima gitu kan, menerima tapi juga harus cari solusi gitu kan. Jadi bagaimana sikap yang perlu kita ambil gitu Kak? Oke, baik. Jadi kalau misalnya tadi Mbak Rini bilang penyangkalan gitu ya, jadi dia ingin menyangkal bahwa itu tidak pernah terjadi dalam kehidupannya. Itu kan nggak bisa karena memang sudah dia alamin. Jadi ada konflik dalam dirinya bahwa misalnya, enggak aku belum pernah ngalamin itu, aku nggak mau ngalamin itu lagi gitu. Tapi nggak mau ngalamin itu lagi membuat dia overthinking jadi cemas. Nah masa lalu itu kan udah nggak bisa diubah. Jadi kita hidup di masa sekarang, kita nggak bisa mengkontrol apa yang sudah terjadi. Artinya yang bisa kita lakukan adalah kita menerima bahwa memang betul kondisi itu pernah kita alamin, plus kita validasi emosinya, emosi yang kita rasakan. Jadi peristiwa traumatis itu kan sesuatu yang tidak menyenangkan atau peristiwa yang memang ada kejadian yang mengancam jiwa seperti kecelakaan, misalnya bencana alam segala macam. Tapi sekarang pun peristiwa yang memang memberikan kejutan emosional yang sangat begitu dalam, dan traumanya itu sebenarnya emosi negatifnya itu, rasa takutnya, rasa sedihnya, kecewanya itu yang memang membuat seseorang itu trauma. Nggak mau mengalami kecewa lagi gitu. Jadi ada kejutan emosional. Kejutan gitu emosional, betul. Untuk pertama kali dia rasakan gitu. Jadi menyisakan kesedihan yang mendalam misalnya kita katakan. Kesedihan yang mendalam. Betul. Jadi dia itu nggak mau merasakan itu lagi gitu. Untuk kita bisa menyikapi itu, kita perlu mengakui dulu bahwa peristiwa itu betul kita alamin. Dan juga emosi negatif itu pun kita wajar kok bersedih untuk kasus itu. Tapi tidak berlarut-larut begitu. Betul, ya? tidak berlarut-larut. Jadi kita harus akuin dulu, misalnya tadi si ibu tadi usia 13 tahun, akuin memang betul ada kejadian seperti itu, orang tuamu seperti itu, dan wajar kalau kamu kecewa. Wajar kalau kita kecewa. Wajar kalau kamu sedih gitu. Karena memang ya itu emosi yang wajar untuk peristiwa tersebut. Dan kemudian kita mesti setting boundaries, kita kasih jarak antara dirimu dengan orang tua gitu. Nah persepsi orang tua bahwa kamu itu belum ada apa-apanya, kamu jangan bangga dulu, itu persepsi orang tua. Jadi kita pisahkan dulu. Kenapa sih orang tua punya persepsi seperti itu? Mungkin orang tua pun punya pandangan terhadap masa lalunya dia, apa yang dia alamin. Dia berpikir itulah yang terbaik untuk memotivasi anaknya. Karena kan nggak ada ya orang tua dengan secara sengaja untuk mensabotase anaknya sendiri atau dengan sengaja mendorong anaknya untuk memiliki rasa kecewa. Tidak seperti itu gitu. Tapi yang dia pahamin, orang tua pahamin bahwa cara itulah untuk memotivasi anaknya. Dan ternyata memang itu kan nggak bisa karena anaknya itu merasa kecewa. Dan pahamin dulu dan terima dulu emosi negatif tersebut. Ketika kita sudah menerima itu, kita mengakui memang itu betul adanya dan memang kita menerima diri ini apa adanya, kita akan jauh lebih mudah untuk bisa melepaskan. Jadi apa ya tadi ya, menyadari bahwa ya udah diterima dalam artian ini emosi ini memang harus kita alami gitu ya. Namanya sedih, marah, kecewa, itu hal yang lumrah karena tadi ya memang kejadiannya juga yang cukup menyakitkan gitu ya bagi orang tersebut. Kalau dia mungkin senang atau nggak apa-apa, denial justru ya tadi ya. Dia terima itu dan tadi juga pola pikirnya bagus sekali ya. Misalnya tadi melihat orang tua mungkin barangkali juga ada pengalaman juga di masa lalunya sehingga sikap yang dia ambil untuk memotivasi saya kok jadi seperti ini gitu. Jadi walaupun diterimanya jadi agak berbeda juga gitu ya. Benar. Jadi harus melihat segala sesuatunya jadi jauh lebih bijaknya lagi. Betul, gitu ya, betul sekali. Betul. Oke. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi menyikapi trauma masa lalu. Jadi pertama tadi nggak denial, nggak menyangkal, kita terima, sadari emosi itu gitu ya. Itu hal yang normal. Kemudian kalau kita coba handle sendiri tapi ternyata kok nggak membaik juga kondisi saya, pikiran saya, perasaan saya, tindakan saya jadi berantakan gitu ya. Itu juga kapan saya memerlukan bantuan psikolog atau psikiater atau bantuan profesional lah, kurang lebih seperti itu. Iya, jadi untuk kita ngeh istilahnya ya, kapan nih saya butuh bantuan ketika memang tadi kita sudah nggak bisa atasin sendiri gitu. Atasin sendiri itu maksudnya gimana nih? Kita nggak bisa self healing, kita nggak bisa melanjutkan pekerjaan kita lagi, menghambat aktivitas kita, kualitas kita makin menurun, kita susah tidur, susah konsen gitu. Nah itulah saatnya kita butuh bantuan profesional seperti psikolog maupun psikiater. Nah bedakan psikiater sama psikolog itu ya, jadi nanti psikiater dengan
dengan farmakoterapi, tentunya kita dengan psikoterapi. Tentu ini saling bekerja sama. Kalau memang pada akhirnya dibutuhkan untuk bantuan psikiater, itu pun nanti akan di-refer juga. Saling bekerja sama, saling bekerja sama. Bersinergi gitu ya. Karena kan ini memang ada multifaktor juga. Ingat bahwa ada biologinya juga, nggak cuma psikososial saja gitu. Jadi kalau kondisinya membutuhkan bantuan, kita akan bekerja sama juga dengan psikiater. Tapi menarik tuh tadi istilah dari Kak Mary, jadi ada self healing nih. Kita coba self healing dulu gitu ya. Tapi ternyata mungkin masih kurang nih gitu ya, atau mungkin belum terlalu optimal nih. Sepertinya masih ada lagi nih yang harus aku evaluasi lagi gitu ya. Tapi sebenarnya self healing di sini berarti maksudnya apa sih dalam menyikapi trauma ini begitu Kak? Self healing itu kita bisa lakukan tadi yang pertama itu simple sederhananya ya, kita akuin dulu memang betul kejadian itu pernah kita alamin. Jadi kan suka dalam diri kita itu tanpa kita sadarin di pikiran bawah sadar kita, aku nggak mau mengingat itu lagi dan itu bukan aku, menyangkal. Padahal jelas-jelas kita berada di situ itu, masa lalu kita kan adalah kita. Jadi kita jangan menyangkal, kita terima memang kita pernah mengalami itu dan kemudian emosi negatifnya kita terima. Setelah emosi negatif terima, kita pun memaafkan kondisi itu dan juga orang-orang di dalamnya. Memaafkan orang tua, bahkan memaafkan diri kita yang kita merasa tidak berdaya. Kenapa sih nggak melawan pada saat itu? Ya kan, kenapa saya nggak berontak aja? Merasa gitu. nggak berdaya waktu itu. Iya, nggak merasa berdaya karena ke posisi anak-anak setelah dia lihat sekarang, mestinya saya bisa marah balik ke orang tua misalnya gitu ya. Jadi memaafkan diri, memaafin orang tua, jadi memaafin kondisi semuanya. Kemudian coba kita memberi makna, memberi makna yang positif. Memberi makna itu kan pengertian yang memang membuat kita mendapat pelajaran apa sih gitu, sehingga membuat kita jauh lebih bersyukur. Misalnya kita lihat, oh iya karena memang kondisi itu membuat aku sekarang tuh tidak mudah menyerah akan pada kesulitan, aku banyak belajar, aku setangguh ini misalnya. Banyak hal-hal yang betul. Keuntungannya apa? Kita gitu temukan makna hidupnya yang pasti ada signifikannya dengan diri kita. Pasti ada manfaatnya lah ya ibaratnya seperti itu gitu ya. Tapi tadi menarik ya. Jadi intinya diakuin, terus kemudian juga tadi diterima, intinya seperti itu, terus belajar memaafkan tadi ya kata kuncinya ya, karena ternyata perasaan negatif atau emosi-emosi yang membuat kita nggak nyaman itu perlu netralisir lah ya ibaratnya. Dengan cara apa? Apakah memang tadi ya udah kita belajar memaafkan itu kan sulit ya kadang bagi sebagian orang gitu kan, ada dendam lah, maaf aja gitu ya, dendam yang sulit hilang gitu ya, atau memaafkan diri sendiri juga susah gitu karena diri sendiri jadi malah kurang sayang sama diri sendiri. Padahal self love itu juga penting ya untuk menyikapi trauma itu sendiri. Betul. Jadi kalau misalnya memaafkan itu susah, memang benar banget, sering banget dikatakan gitu ya. Misalnya gimana sih maafin mantan, lihat mukanya aja udah nggak kepengen gitu misalnya ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bersifat subjektif memaafkan yang bersangkutan gitu ya, misalnya kita nggak mau bertemu dia, itu wajar-wajar aja, kasih waktu aja nggak apa-apa, nggak usah langsung berteman atau enggak. Yang penting kita memaafkan keadaan itu, kondisi itu, situasi itu di mana dia pernah selingkuh gitu ya. Yang penting memaafkan diri kita juga gitu. Nah, perkara antara kita mau ketemu sama dia atau enggak itu belakangan. Yang penting kita sudah mengakui dulu itu benar terjadi dan itu memang saya kecewa. Kita terima itu dan kita bisa lepaskan. Karena kalau kita nggak terima, kita masih ingin mengontrol, masih mengata-ngatain dia, misalnya masih punya dendam, itu kan kita nggak pernah lepas. Artinya kita memberi perhatian khusus atas kasus itu. Karena sering kita omongin terus, setiap kali ketemu teman kita ceritain lagi. Betul. Ya. Setiap kali ketemu teman kita ceritain, tahu nggak sih mantan aku yang satu itu tuh begini terus, ketemu lagi kita cerita lagi. Jadi selalu mendapat energi dari kita. Meskipun itu energi yang memang bersifat negatif karena memang kita nggak suka. Tapi tetap kan ada perhatian. Coba kalau kita cuek, kita nggak perlu ngomongin itu lagi, itu kan menjadi netral. Dan kita perlu terima dulu, tapi memang itu pernah terjadi dan memang dia nggak cocok dengan kita dan kita sudah selesai dengannya. Gitu. Berarti ini kapan membutuhkan bantuan profesional? Kalau kita coba tadi self healing, sudah boleh nggak sih kita kasih, kan ada nih sebagian orang yang kasih target gitu ya. Pokoknya saya kalau dalam waktu berapa bulan saya belum bisa melupakan mungkin seseorang atau kejadian yang di masa lalu yang mungkin baru aja terjadi atau sudah lama, berarti apa nih, saya perlu kasih reward gitu barangkali untuk diri saya sendiri, atau mungkin ya ini waktunya saya untuk nggak usah malu gitu ya, atau mungkin mengurungkan niatnya, mungkin merasa nggak nyaman atau apa. Jadi apa ya, menghilangkan stigma juga kalau memohon bantuan profesional di sini tuh justru sangat penting untuk mental health beliau ini. Benar-benar. Jadi jangan segan juga untuk meminta bantuan psikolog gitu ya. Dan kemudian juga jalanin prosesnya, nikmatin prosesnya. Jadi jangan memberikan tekanan ke diri sendiri, oh saya harus segera nih gitu. Jalanin aja prosesnya. Yang penting kan kita sudah dapat tuntunan dari psikolog apa yang perlu dilakukan. Kapan sih dia perlu ke psikolog? Ya tadi kalau
kalau memang dia sudah memang tidak bisa dengan sejahtera menggunakan pikiran, perilaku dan perasaannya. Misalnya dia punya pacar baru, tapi dia selalu menyamakan pacar lamanya dengan yang baru. Jangan-jangan dia begitu lagi. Padahal orangnya beda ya. Betul, betul. Gitu. Iya, jadi intinya seperti itu dan kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali. Akan ada pertanyaan-pertanyaan dari email juga ya, yang nanti bisa Kak Mary beri tanggapan satu persatu seperti apa ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih bersama dengan Ibu Meriati MC Psikolog. Beliau adalah psikolog dari Rumah Sakit Royal Taruma. Masih membahas juga mengenai menjaga kesehatan mental. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan di 021-2520-666 dan juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta@yahoo.co.id. Format lengkap nanti ada di bawah ini ya, ditampilkan. Coba mohon namanya, nama pasien yang ditanyakan, usianya juga, serta tempat tinggal atau asal kotanya ya. Baik, nah ini karena segmen pertanyaan emailnya sudah dibuka, aku jadi langsung aja ya Kak ya. Ini pertanyaan pertama ini dari Muhzarkasi Nur. Halo nih Zarkasi Nur nih ya, usianya 22 tahun dari Tangerang. Bagaimana cara mengatasi rasa minder dengan diri sendiri? Tolong jawabannya, kata orang tua saya, kata orang lain gitu, kata orang-orang sekitarnya ya, bukan kata dirinya sendiri ya. Saya ini orangnya minderan. Nah, pendapat mereka juga ujung-ujungnya membuat saya jadi semakin minder. Jadi malah jadi makin minder ya, dapat opini tersebut gitu ya dari orang-orang. Bagaimana solusinya agar perasaan minder ini tidak mengganggu kesehatan mental saya? Terima kasih. Sebetulnya apa sih minder itu gitu, dan mengapa kalau dibiarkan ini bisa mengganggu mental health juga gitu? Iya. Kalau dilihat kan dia tidak menyadari gitu ya. Kata orang tua saya, kata orang-orang di sekitar. Memang terkadang masalah-masalah yang kita hadapin atau perilaku itu tidak disadari oleh yang bersangkutan. Mungkin dia merasa, oh saya hanya pemalu saja. Oh saya memang lebih suka menyendiri. Tapi bagi orang sekitarnya nggak percaya diri, minder, kalau disuruh ngelakuin ini merasa nggak bisa gitu, terus kalau ketemu orang lebih banyak diamnya gitu. Jadi orang sekitar tuh mulai mengatakan kepada dia, kamu nih minder deh gitu. Jadi itu pun semakin membuat dia mengidentifikasikan dirinya. Jadi konsep dirinya itu mulai terbentuk jati dirinya kan gitu. Konsep dirinya, oh aku minder, bener nih gitu. Bisa jadi apa yang dikatakan orang tua itu kan memang penilaian orang sekitar, orang terdekat juga ya gitu. Dan itu membuat dia semakin minder karena memang mungkin itu memang benar adanya gitu. Tapi dia belum pernah mengevaluasi diri sendiri. Nah ketika kita mendapat perhatian dari orang terdekat itu, kita perlu mengevaluasi diri sendiri nih. Betul nggak ya? Apakah betul seperti itu? Apa yang sudah aku lakukan? Apa yang dimaksud dengan minder dan nggak percaya diri nih? Coba misalnya cek gitu ya, si Mas cek misalnya dia sudah melakukan Zarkasi ya, Mas Zarkasi misalnya dengan usia dia sekarang ini masih usia kuliah gitu ya. 22 ya. 22 masih usia kuliah gitu. Apa sih yang menghambat dia? Bagaimana relasi sosial dia dengan teman-teman? Ketika dia mengerjakan tugas, bersosialisasi dengan orang sekitar seperti apa gitu. Apa yang dirasa ketika harus berinteraksi dengan orang lain gitu. Apakah lebih banyak diam, lebih banyak nurut gitu. Kenapa harus lebih banyak nurut? Kenapa perlu selalu people pleasure, menyenangkan orang lain gitu? Mungkin itu yang dikoreksi dulu, dievaluasi dulu, kenali dulu apa sih yang menghambat kamu selama ini. Jadi potensinya tuh nggak keluar. Mungkin menurut orang tuanya ini pintar sebenarnya, tapi kamu tuh terlalu pendiam, kamu tuh terlalu nutup diri gitu. Jadi potensinya nggak keluar, nggak produktif juga. Jadi lebih senang menyendiri mungkin gitu. Tapi memang perlu dievaluasi lagi ya. Tadi benar juga nih, kan kakak juga sempat mention di segmen sebelumnya ya, boundaries ya gitu ya. Jadi begini ya, kan kita kadang nggak bisa mengendalikan pikiran atau penilaian orang lain terhadap diri kita sendiri. Tapi jangan sampai juga pikiran atau penilaian orang lain itu jadi seperti kita mengiyakan terus kita seperti itu, padahal kan belum tentu juga. Betul, gitu ya. setuju. Jadi bahan evaluasi aja gitu ya. Bahan evaluasi aja. Evaluasi, dan tadi bagaimana men-setting
batasan ya, boundaries antara pendapat orang lain dengan penilaian kita terhadap diri kita sendiri, karena kan yang lebih tahu kita tuh ya cuma kita gitu. Setuju. Jadi bagaimana itu, mungkin saran juga untuk Mas Zarkasi membangun boundaries, terus mengembangkan potensi dirinya, lebih realnya lagi, step by stepnya gitu ya, solusinya seperti apa tuh Kak? Benar. Jadi kalau betul banget, misalnya kita nggak terima mentah-mentah, tapi bahan evaluasi. Kalau ternyata memang tidak seperti itu adanya, itu oke, good banget gitu. Berarti kan dia bisa mengembangin potensi, dia nggak minderan gitu. Tapi kalau kalimat orang lain semakin membuat dia seperti itu, artinya kan persepsi orang lain dimasukkan ke dalam diri dia. Atau mungkin itu pun membuat dia men-trigger. Oh ternyata memang betul saya seperti ini. Jadi ada rasa nggak nyaman untuk mengakui itu. Kalau memang iya, jangan segan-segan akuin itu, dan juga mungkin kalau butuh bantuan ke psikolog nanti. Nah kadang-kadang datang ke psikolog itu ya, orang kan segan ya, takutnya ini nanti wah udah gangguan, padahal kan aku cuma minder gitu kan, padahal aku cuma masalah ini aja, nggak begitu gitu ya. Jadi kita bisa bukan cuma ngobrol gitu, itu bersifat psikoterapis juga ya, jadi memang jadi kita ada psikoterapinya juga gitu. Dan kemudian pada saat kita menanyakan kejadian di masa lalu, bukan berarti memang untuk dikorek saja, tidak, karena apa yang dia ceritakan, kejadian masa lalu diceritakan kembali ke saat ini, itu dilihat secara berbeda. Karena bisa saja seorang klien itu bisa bilang begini, oh enggak sih sebenarnya pada saat itu kok aku sebenarnya cuma dimotivasi. Tapi dulu dia lihat itu sebagai kekerasan, tapi sekarang dia lihat itu menjadi sebagai motivasi. Jadi ada insight. Jadi apa yang diceritakan kembali, diceritakan ke kondisi saat ini bisa dilihat secara berbeda. Jadi dapat juga insight ada panduan. baru Betul, gitu ya. betul. Jadi intinya belajar bukan mengendalikan sih, punya pikiran-pikiran alternatif yang jauh lebih positif gitu ya. Terus tadi justru malah masukan dari orang lain, oh apa iya ya saya mungkin terbuka, kurang membaur gitu ya. Jadi mungkin itu yang perlu dievaluasi lagi supaya tadi potensi dirinya juga semakin berkembang ya. Tentunya kan jadi mungkin jauh lebih senang orang-orang sekitarnya. Betul. Jadi ya seperti itu sih ya. Jadi seperti itu ya untuk Zarkasi. Mudah-mudahan jawabannya tadi sangat ini ya lengkap, terus artinya puas lah dan tahu bagaimana nanti sikap yang perlu diambil gitu ya. Mungkin kalau anak perempuan gitu ya usia 22 gampang tuh curhat misalnya sama teman-teman. Tapi kalau anak laki-laki mungkin aku nggak tahu nih ya. Benar. Tapi rata-rata yang aku lihat kan mungkin nggak seperti perempuan yang lebih sering curhat ke teman-teman atau mungkin ke orang-orang terdekatnya lah ya gitu ya. Jadi mungkin apakah memang perlu bantuan psikolog untuk kasus yang seperti ini, atau memang tadi evaluasi diri sendiri dulu, atau nggak ada salahnya minta pendapat teman juga gitu ya, mau dia laki mau dia perempuan gitu. Benar nggak ada salahnya kalau emang dia ada teman terdekat, dia bisa utarakan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia rasa lebih nyaman dengan psikolog, tidak ada salahnya pun minta bantuan, karena nanti pun akan dibantu dan diarahkan gitu. Gitu ya, sesuai dengan kebutuhan si Zarkasi juga gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke Kak, kita move on dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Dari Hasan. Hasan ini usianya 26 tahun dari Wonosobo. Wow, jauh ya. Hasan bertanya seperti ini Kak, bagaimana cara terbaik mengendalikan emosi negatif di diri sendiri? Apakah kita juga bisa mengendalikan emosi orang lain? Wow. Kalau kita punya emosi negatif, bagaimana mengarahkannya agar emosi ini bisa disalurkan ke hal-hal yang jauh lebih positif? Gitu. Bagaimana? Baik sekali ya pertanyaannya ya. Usianya juga mungkin karena udah 26 tahun, udah pengalamannya lebih banyak kali ya. Jadi gini ya, gitu. Misalnya kalau untuk emosi gitu, kalau untuk mengendalikan emosi orang lain tentu tidak bisa, karena itu sudah di luar tanggung jawab kita, di luar kontrol kita. Nah pertanyaan tadi bagaimana mengontrol emosi kita, itu benar banget, karena memang itu kan bagiannya kita ya. Kita bisa mengontrol emosi kita itu memang biasanya saya sebut ke klien itu adalah kita bilang SAPA. Jadi saya punya rumus SAPA gitu, SAPA gitu ya. SAPA itu adalah stop dulu ketika kita mau emosi nih, kita ada sebuah kejadian, dihadapkan sebuah kejadian, kita stop dulu. Kemudian A-nya itu amati, kita observe kejadiannya seperti apa. Kemudian P itu kita perhatikan konsekuensinya. Kita lihat kalau kita ngambil tindakan ini, kalau kita lakukan ini, apa konsekuensinya buat kita. Kalau kita gebrak meja, kita memaki dia, konsekuensinya apa gitu. Tapi kalau kita lebih baik keluar ruangan dan kita permisi dulu, Pak saya keluar ruangan dulu, konsekuensinya apa. Kemudian A yang terakhir, kita action, ambil tindakan. Ternyata kita sudah tahu konsekuensinya, tentu kita memilih yang minimalis untuk keburukan yang negatifnya, kita keluar ruangan. Karena kalau kita mengambil tindakan ini kan kita langsung marah gitu, atau memang membuat orang nggak nyaman gitu ya. Jadi kita pun perlu punya sapa dulu diri kita amatin dulu gitu. Oke, stop dulu. Kita pikir dulu, amatin dulu situasi seperti ini baik atau tidak untuk dilakukan gitu.
Karena pikiran kita juga itu akan mengeluarkan perilaku juga gitu. Apa yang kita pikirkan, misalnya kita berpikirnya, wah si bapak ini nih melihat saya nih atau marahin saya depan orang banyak, sangat merendahkan saya. Waduh. Pikiran merendahkan membuat emosi jadi sangat marah, kemudian perilaku rasanya pengen membalas gitu. Nah kita ubah dulu, kita cari alternatif yang lebih menenangkan. Alternatif pikiran, ini karena memang meeting bersama, kondisinya memang saya sudah salah, saya terima dulu kesalahan ini. Nanti untuk ngomong ke bapak supaya tidak menyerang, atau bukan menyerang ya, memberi kritikan tidak di depan tim misalnya gitu, itu nanti setelah keluar dari ini gitu. Jadi memang dia terima dulu kondisi itu, dan memang kondisi salah dia terima dulu gitu. Ini ilustrasi contoh kasus. Contoh gitu kasus ya? Gitu. Jadi ilustrasi contoh kasus seperti itu. Jadi kita pikirkan dulu. Jadi negatif, pikiran negatif itu kita coba ganti, switch dulu ke pikiran yang memang lebih menenangkan kita. Karena bayangkan pikiran apapun itu akan mempengaruhi perilaku kita dan perasaan kita. Nah, itu dia. Simpelnya misal kayak kita zaman sekolah lah gitu. Ketika kita ada ujian, kita langsung bilang gini, nggak bisa nih, waduh gawat nih. Ketika bilang nggak bisa, waduh gawat, udah deg-degan aja nih, udah pasti kita bingung, konsentrasi hilang. Tapi kalau kita bilang ya udahlah apa adanya, yang penting saya coba aja, bilang apa adanya aja lebih tenang gitu ya. Ngalir aja deh. Ngalir aja deh gitu, kok lebih tenang gitu. Jadi nggak ada apa ya, mesti dipaksaan tadi, ada target yang bagaimana gitu ya. Iya, betul. Jadi seperti itu ya. Iya. Oke, jadi bagaimana kita mengolah emosinya tadi gitu, ini sangat penting. Tapi memang untuk lebih jelasnya lagi nanti ada tips-tips juga gitu ya, untuk bagaimana menjaga agar kesehatan kita nih secara umum nih tetap apa ya, mentalnya tetap terjaga dengan baik gitu ya. Tapi itu nanti di segmen terakhir, kita jeda dulu sebentar ya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku, masih bersama dengan Ibu Meriati MC Psikolog. Beliau adalah psikolog di Rumah Sakit Royal Taruma, masih membahas juga mengenai menjaga kesehatan mental. Dan Kak Meri, di segmen terakhir, sebelum ke kesimpulannya, sudah pasti nih aku mau bertanya seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya nih, bahwa ada kiat-kiat menjaga kesehatan mental kita dari Kak Meri nih, seperti apa sih? Karena kan biar bagaimanapun kita butuh insight baru tadi, arahan bagaimana sih saya seharusnya menjaga kesehatan mental saya. Mungkin sesederhana apa sih gitu Kak? Iya, jadi kesehatan mental itu sama dengan kesehatan fisik ya, yang memang perlu diupayakan. Jadi kalau misalnya kesehatan fisik itu kita upayakan dengan olahraga, menjaga pola makan hidup sehat dan seimbang, sehat mental pun sama. Olahraga juga ternyata bisa menjaga kesehatan mental. Kenapa? Karena memang dengan olahraga tubuh ini memproduksi hormon serotonin dan dopamin yang katanya itu hormon happy itu. Jadi kalau kita olahraga itu pasti hormon happy itu keluar gitu ya. Jadi olahraga. Keluar gitu ya. Iya, jadi jangan lupa juga untuk berolahraga. Kemudian yang kedua, ambil jeda, pause sebentar dari kesibukan kita. Karena apalagi dengan kondisi serba online gitu ya, makan aja kita ngebaca email gitu. Taruh saja handphonenya, emailnya nanti dikerjakan, makan saja, dan kemudian nikmatin setiap suapan nasi. Rasakan butiran nasinya gitu ya, yang biasa kita kenal istilah dengan mindfulness gitu ya. Jadi benar-benar kita merasakan suapan nasinya. Kemudian bisa saja misalnya yang suka minum teh di depan rumah di teras sambil memandang awan, kemudian tersenyum gitu ya. Coba deh, itu sesederhana itu. Jadi kita cuma melihat awan atau bunga, terus senyum sama bunga itu. Dan katakan, wah indah sekali kamu gitu, terus kamu tersenyum. Dan rasakan itu entah bagaimana, ikut happy, merasakan keindahan itu gitu ya. Dan selain jeda juga kita lakukan hobi. Hobi apa aja? Sederhana saja, entah masak, entah merajut, apapun juga yang menurutmu menyenangkan kamu lakukan gitu ya. Dan kemudian juga kita jangan lupa juga tadi berkaitan dengan masa lalu. Masa lalu itu tidak perlu dikontrol lagi karena itu sudah berlalu. Kita hidup di masa kini. Betul. Masa kini, apa yang kita lakukan di masa kini menentukan yang di masa depan. Nah, kita ikhlaskan yang sudah berlalu, ikhlaskan juga yang belum terjadi. Yang penting kita lakukan saja apa yang versi terbaik kita di masa kini. Jadi kita istilahnya menikmati kehidupan kita di masa kini, lakukan fokus dengan memang kita istilahnya grounding gitu ya. Kita grounding, kalau misalnya ada rasa nggak nyaman, tiba-tiba kita lagi ngerjain tugas, tiba-tiba teringat masa lalu. Tenang, nggak usah panik, kita tarik nafas dari hidung yang panjang, kemudian lepaskan dari mulut. Kemudian katakan, aku mau mengerjakan tugas ini. Teringat lagi yang lalu, biarkan itu pergi berlalu dan kembalikan saja fokusmu ke saat ini. Betul. Jadi ketika muncul,
kembalikan lagi saja fokusmu ke saat ini. Jadi nggak apa-apa, nggak usah panik kok muncul lagi gitu. Kembalikan saja ke kondisimu saat ini gitu. Dan yang terakhir, menemukan makna hidup itu perlu ditentukan, karena setiap sederhana apapun, sekecil apapun pengalaman yang kamu alamin, pasti ada makna di dalamnya. Dan itu bisa kita temukan yang signifikan denganmu, sehingga mudah bagi kita untuk merasa bersyukur untuk setiap hal-hal yang kita jalanin sehari-hari. Itu sih. Bagus sekali ya kiat-kiatnya, sampai tercengang. Tapi jadi pada intinya lebih grounding, terus tadi bersyukur, terus juga sekali lagi tadi menerima kalau itu datang lagi gitu, kok datang lagi sih perasaan negatifnya ini gitu ya, nggak apa-apa, maklumin sekali lagi. Kemudian juga tadi yang penting sikapnya ini yang berubah ya, jadi jauh lebih tenang. Terus tadi apa nih yang perlu saya lakukan selanjutnya gitu, evaluasi lagi, terus berpikir positif, latih terus sampai mungkin ada yang bosen gitu kan, kok nggak ini tapi terus gitu, jadi nggak ada yang nggak mungkin gitu ya. Butuh proses memang ya sebagian orang nih untuk tadi belajar memaafkan masa lalu lah, tapi pada intinya tadi alihkan pikiran untuk hal-hal yang produktif, yang mengembangkan minat bakat tadi ya, bagus juga hobi atau menghabiskan waktu bersama orang-orang sekitar yang kita sayangi. Jadi fokus ke hal-hal yang tadi jauh lebih bermakna gitu. Benar. Jadi kita tambahin kebiasaan-kebiasaan positif juga dalam kehidupan kita gitu ya. Tapi sebelum closing statement ya, jadi tadi kata-katanya juga bagus sekali ya, kayak di kakak juga sempat mention sebelumnya bahwa ini kan penyakit masalah mental itu kan bisa diatasi, dicari jalan keluar, dalam tanda kutip seperti diobatin juga gitu ya. Jadi seperti kita rutin melakukan medical check up untuk fisik. Nah, kalau untuk awareness nih terhadap untuk masalah mental sendiri, bisa nggak sih kita ya nggak apa-apa sekali-sekali kita mungkin ke psikolog, tanya-tanya, atau mungkin ada kita bantu evaluasi dari kuesioner lah atau apa gitu, sebagai upaya pencegahan juga sih Kak, supaya kita juga tetap dalam kondisi mentalnya itu sehat gitu Kak. Iya, jadi kalau fisik pun kalau nggak ada gejala kan kita juga nggak ke dokter buat ngecek, dan kita juga nggak datang untuk minta dicek dong, pasti ada gejala. Begitupun dengan kondisi mental. Jadi ada rasa tidak nyaman tiba-tiba ketika melihat objek ini kok jadi deg-degan, ketika berhubungan orang itu menyebutkan nama ini atau topik ini, baru kok jadi nggak nyaman, baru ya? namanya aja sudah nggak nyaman gitu, mual terasa. Kita harus evaluasi dia, ada sesuatu nih, berarti ada masalah tidak terselesaikan. Bukan dengan orang itu, mungkin ada yang mirip-mirip sosok orang ini dengan karakter yang lalu misalnya gitu. Dan itu ya coba datang ke psikolog, karena nanti kita sama-sama untuk dibantu dan diarahkan. Tapi kalau tadi self healing dia bisa, dia mengevaluasi, oh ternyata aku teringat sosok ini sama mantan, gedenya sama, tingginya sama, suaranya sama gitu. Terima itu sebagai kondisi yang memang pernah kamu alamin, dan terima emosinya, divalidasi, iya nggak apa-apa. Misalnya nih, nggak apa-apa Mer, pada saat itu kan kamu tahu dia yang terbaik buat kekasihmu. Ternyata kamu sudah putus setelah 9 tahun pacaran, setelah putus kan kamu sudah tahu, itu pada saat itu kamu nggak tahu itu yang terbaik. Sekarang kamu udah di saat ini, dan itu sudah selesai dengannya. Jadi belajar dari pengalaman ya. Tadi sekali lagi diambil nilai apa sih tadi, maknanya nih apa gitu kan. Hikmahnya apa sih, kan orang selalu bilang, atau ada orang yang selalu mencari hikmahnya gitu kan. Hikmahnya apa sih dari peristiwa ini gitu. Kayaknya lebih banyak apesnya deh gitu daripada hikmahnya. Nah, ini sekali lagi memang terapi tadi ya, mungkin kognitif. Nanti pikirannya sendiri jauh lebih positif seperti apa, atau mungkin ada membantu mengevaluasi emosi ini nih, apa mungkin kita nggak ada salahnya bikin, zaman dulu kan ada diary, jurnal harian gitu ya, itu juga bagus juga ya untuk membantu mengenali emosi-emosi yang datang. Gitu tapi yang perlu diingat ketika dia menulis journaling tentang emosinya, itu kan jangan berisi negatif semua. Kemudian dibaca ulang, tapi tidak ada closure atau penyelesaian, itu pun tidak boleh. Karena dia akan baca terus menerus, menyedihkan sekali hidup saya ya gitu. Tadi jadi bersyukur tadi kan. Ya, jadi ada closure-nya, ada bersyukurnya. Jadi setelah journaling ya selesai, kita tutup gitu, jangan dibaca ulang lagi. Dan kemudian mungkin saya teringat tiba-tiba kondisi pandemi gitu ya. Misal kondisi pandemi kadang-kadang kan membuat orang itu mungkin lebih banyak stresnya, banyak tekanannya. Pesimisnya, cemas akan masa depan. Sesungguhnya yang membuat kita cemas itu adalah kita tidak mengetahui bagaimana mengatasinya. Kita kuasain dulu deh, misalnya nih, apa yang bisa kita lakukan di kondisi saat ini, mindfulness tadi. Betul. Banyak orang yang mulai jualan kue, belajar gunting rambut sendiri, mengecat rambut sendiri, itu kan dia mulai menimbulkan jauh kreativitas lebih kreatif, gitu. lebih produktif tadi gitu ya. Jadi lebih aware terhadap potensi diri kita, kenali diri kita gitu ya. Kita kelebihannya apa sih, fokus ke situ, kembangkan. Jadi
ya insya Allah jadi jauh lebih baik lagi gitu. Betul. Ya kualitas hidupnya, kesehatan fisiknya, mentalnya, sosialnya, spiritualnya, semuanya bahkan gitu bisa belajar hal baru kan. Dia nggak tahu padahal dia bisa menggunting rambut, ternyata dia belajar oh bisa gitu. Iya, oke deh Kak, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement yang bisa Kakak sampaikan mengenai tema hari ini, mengenai menjaga kesehatan mental untuk kita semua, silakan Kak. Ya, jadi kesehatan mental itu seperti sudah disebutkan sama dengan kesehatan fisik, perlu dijaga, perlu diupayakan, dikondisikan. Jadi bukan datang dengan sendirinya atau tiba-tiba ya, tapi perlu ada usaha dan upaya dari kita juga untuk menjaganya. Dengan pola pikir yang sehat, hidup yang sehat, olahraga juga, dan kemudian kita hidup di masa kini, sekarang ini dan apa adanya. Apa adanya dirimu, terimalah dan kemudian keluarkan versi terbaikmu. Bagus sekali penutupnya. Terima kasih Kak Mary sudah berbagi ilmunya di sini. Mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk Kak Mary ya. Terima kasih. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.